Selamat pagi ya. Ini apakah sudah hadir semua ya? Saya absen dulu ya. Ini kelompok 9 ya. Benar, Kelompok Ibu. ya, kelompok 9. Sepertinya saya ya yang jadi fasilitatornya ya di kelompok 9 ya. Saya baru ngikutin ini baru pertama ya. Oke, Bu. Oke. Oke, saya absen terlebih dahulu dari S1 Farmasi, Mbak Devina Malika ada? Belum hadir? Belum hadir ya. Oke, Alia Senja Agustina, Hadir, Ibu. Asmita Aulia, Asmita Aulia, ya, belum hadir ya. Oke, kemudian Dimas Maulana Waluyo. Oke, kita Sri Maulani, Hadir, Ibu. Aili Nur Oktaviani, belum hadir. Laili izin, Ibu, ada praktikum. Ya, ada praktikum ya. Kemudian Mutiara Lutfi Kurniawan, Hadir, Mutiara Bu. hadir ya. Oke, Puan Asa Francisca. Hadir, Ibu. Oke, berarti yang tidak hadir di farmasi saya catat dulu ya. Jadi Devina Malika belum hadir ya. Kemudian tadi siapa? Alia ya, Alia Senja Agustina. Oh sudah hadir ya. Hadir, Hmm, Ibu. yang belum hadir tadi siapa ya? Asmita. Mohon izin, Ibu, untuk atas nama Laili Nur Oktaviani itu izin untuk praktikum sampai jam 10.20, Ibu. Ya, Asmita Aulia tadi ada ya. Asmita tadi tidak ada ya. Berarti dua ya yang belum izin ke saya atau mungkin ke bagian kurikulum izin ya. Oke, S1 Farmasi masih kurang satu lagi yang belum saya absen, Shalfa Mai Hadir, Ibu. Paralia. Oke, sudah ya dari S1 Farmasi sudah. Kemudian dari S1 Keperawatan, Anggi Asmaul Renata. Hadir? Untuk atas nama Anggi Asmaul Renata izin karena ada matkul, Ibu. Ya, berarti yang untuk keperawatan yang belum masuk itu Anggi Asmaul ya. Kemudian ada Binti Lailatul Masrifah hadir keperawatan. Sama, Ibu, untuk Binti Lailatul juga izin karena ada matkul, Ibu. Oke. Dia Halimah Purwanti. Juga sama izin karena ada matkul. Oke. Atau semuanya ini ya yang S1 keperawatan. Ada 7 anak, Ibu. Oh, entar saya absen dulu ya. Berarti Anggi tadi belum ada, Binti nggak ada, dia nggak ada, Imroatus ada tidak? Imroatus Eh, Belum memberi keterangan, Ibu. belum memberi keterangan ya. Oke, Ibu maaf, saya Ibu permisi. ya siapa? Saya Devina Malika dari S1 Farmasi. Maaf baru bisa join Bu. Tadi ada apa? Error signal gitu Bu, kesusahan nyambung. Oke, oke, ya. Sudah saya centang ya. Kemudian Imroatus tadi tidak izin ya. Kemudian Meisyah Ayudia. Izin juga karena ada matkul. Nepsi Amanda Putri. Izin juga, Ibu.
izin juga. Oke. Kemudian Rahma Auliana Sarjianti, Izin juga karena ada praktikum. kemudian Skolastika Luna Ananda. Izin karena ada praktikum juga, Ibu. Oke. Kemudian Zarah Desviana Putri. Tidak ada keterangan, Ibu. Tidak ada keterangan. Kemudian dari S1 Kesmas Al Azizatul Nurul Ain. Izin Ibu untuk Al-Azizatul, Farisa, sama Nabil tidak bisa mengikuti hari ini karena ada ujian Mandarin Ibu. Tinggal saya aja. Siapa sampean? Shirley. Shirley. Oke, Shirley ya. Oke, kemudian dari S1 Kedokteran Gigi ada Alfian Leriansa. Hadir? Mohon izin hadir Ibu. Hadir ya. Rinda Lucia, Hadir, Ibu. Maria Inviolata Benakuru. Hadir Ibu. Kemudian Pandu Hestu Gonia. Hadir Ibu. Oke, kemudian Yaksa Bayu Pratama Kuncoro. Hadir Ibu. Oke, selanjutnya dari S1 Administrasi Rumah Sakit ya. Eki Shevila Nur Afifah. Hadir Bu. Sahadatul Jannah. Hadir Ibu. Selanjutnya Ni Andrean. Ada? Hadir Bu. Ni Andrean dari S1 Psikologi. Ada yang belum saya absen hari ini? Oke. Untuk hari ini kita diskusi ya terkait dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi ini presentasi sekilas saja ya. Jadi kalau tadi saya lihat banyak yang tidak masuk ya, terutama untuk keperawatan. Jadi untuk yang presentasi pertama, mungkin saya berikan kesempatan dulu sama tadi yang sudah saya absen di awal, yaitu dari S1 Farmasi ya, secara bergantian, maksimal 5 menit saja. Jadi nggak usah panjang-panjang. Permisi. Akan saya koreksi. Kenapa? Mohon izin Ibu, ternyata untuk pertemuan kedua itu masih diskusi untuk menentukan isi PPT-nya Ibu. Jadi nantinya dari hasil diskusi ini bisa menentukan langkah kolaborasi interprofesi untuk nantinya PPT untuk buat pleno hari Sabtu nanti Ibu. Ya, PPT-nya modelnya seperti apa? Coba saya pengen lihat PPT-nya. Ada pakemnya nggak? Sepertinya belum ada Ibu karena untuk pertemuan kedua ini menentukan isi dari PPT-nya Ibu. Mohon maaf. Oke, berarti nanti tiap kelompok ya akan presentasi gitu ya? Iya benar, tapi nantinya di PPT-nya itu gabungan dari semua prodi Ibu. Nah, ya itu tadi saya sampaikan, makanya S1 Farmasi dulu saja. Maksimal kan 5 menit ya, nggak sampai 5 menit gitu aja. Baik Ibu. Jadi dari S1 Farmasi mungkin bisa presentasi dulu atau diskusi terkait dengan kemarin analisis kasusnya. Silakan dari S1 Farmasi. Atau mungkin saya tunjuk gitu loh. Ya, yang tadi terlambat ya Mbak Devina saja deh kalau gitu.
Silakan Mbak Devina. Sebentar Bu, ini masih agak kesusahan. Usaha share. Mohon izin Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah boleh jika FKG terlebih dahulu agar tidak Iya, ya, nggak apa-apa. Ya, ya yang siap aja dulu. Monggo kalau KG siap, karena nanti kan takutnya ada kuliah lagi ya, atau belum silakan. mohon izin waktu nih Ibu. Iya, ya, silakan. Dari S1 kedokteran gigi ya, silakan. Baik, mungkin kami mohon izin Ibu dan teman-teman, mungkin kami akan memaparkan sedikit dari poin-poin learning object dari kandidas oral pseudomembran. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan yang pertama. Ya, silakan. Halo, sebelumnya selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya mohon izin untuk menambahkan, di mana nanti akan dimasukkan di PPT. Untuk yang di kedokteran gigi mungkin dari kandidas oral pseudomembranosa ya. Yang pertama mungkin ada definisi, terus etiologi dan patogenesis. Di mana nanti definisi kandidas oral itu merupakan suatu infeksi dari oportunistik pada rongga mulut yang disebabkan oleh jamur Genius candida. Yang seperti kita tahu itu secara klinis kondisi ini ditandai dengan terbentuknya plak putih dan menyerupai selaput untuk membran pada permukaan mukosa rongga mulut. Lalu seperti yang kedua itu etiologinya. Etiologi ini menyangkut dari kandidas oral pseudomembranosa. Itu adalah kandida yang secara normal itu merupakan flora komensal rongga mulut. Itu dalam keadaan fisiologis, keberadaan kandida ini tidak menimbulkan gejala klinis karena jumlahnya itu terkendali oleh mekanisme pertahanan dari host. Dan juga izin menambahkan sedikit ya, untuk faktor-faktornya itu yang berperan dalam terjadinya kandidiasis oral itu antara lain seperti penurunan aliran saliva, gangguan sistemik imun lokal, dan penyakit sistemik serta perubahan kondisi mukosa oral. Lalu ada tiga ya, patogenesis, di mana ini peran kandida sebagai flora normal oportunistik. Itu kandida secara normal itu terdapat di rongga mulut dalam jumlah sel dan hidup sebagai mikroorganisme yang komensial. Lalu di mana patogenesis ini dibagi menjadi tiga ya, di mana yang pertama itu ada peran, terus yang kedua itu ada mekanisme perubahan dari kolonisasi menjadi infeksi. Karena pada tahap awal kandida itu berada dalam keadaan kolonisasi tanpa menimbulkan gejala. Lalu itu selanjutnya kandida berproliferasi dan mulai menembus lapisan epitel superficial. Lalu yang terakhir itu hubungan penurunan aliran saliva terhadap pertumbuhan kandida. Seperti yang kita tahu itu saliva itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan rongga mulut, baik secara mekanisme maupun biologis. Jadi akibatnya kandida itu lebih mudah berkembang dan berkolonisasi pada permukaan mukosa oral. Jadi kesimpulannya dari yang saya dapat itu dari definisi etiologi, saya itu merupakan infeksi oportunistik yang terjadi akibat pertumbuhan yang berlebihan candida sebagai flora normal rongga mulut yang proses ini dipicu oleh gangguan mekanisme pertahanan host. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Ibu. Terima kasih. Mohon izin Erinda. Baik, terima kasih Alfian. Mungkin yang Ya, selanjutnya. mungkin ada yang menjadi satu yang jadi notulen ya. Jadi diskusi kita agar nanti bisa merangkum
yang nanti untuk kita buat PPT ya. Jadi ada 1 notulen gitu. Baik, Ibu. Bisa merangkum ya. Tolong tuh dipilih ya Mbak Erinda ya siapa. Baik, Ibu. Mungkin selanjutnya saya mungkin izin menambahkan. Jadi tambahan dari saya untuk poin yang kedua itu ada hubungan hipertensi yang tidak terkontrol. Hubungan hipertensi yang tidak terkontrol dengan kondisi rongga mulut dan juga faktor resiko dan faktor resiko kandidiasis oral. Jadi untuk yang hubungan hipertensi yang tidak terkontrol dengan kondisi rongga mulut dan juga ada faktor resiko kandidiasi oral ini, di mana untuk hubungan hipertensi yang tidak terkontrol pada kondisi rongga mulut itu karena terjadinya peningkatan tekanan darah yang kronis sehingga bisa menyebabkan terjadinya perubahan struktur pembuluh darah dan juga nantinya akan menyebabkan gangguan pada mikrosirkulasi jaringan yang mengakibatkan si suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa ke jaringan rongga mulut termasuk pada bagian mukosa dan kelenjar saliva nantinya kan akan menjadi kurang optimal dan ini bisa menjadi atau menurunkan kemampuan dari regenerasi jaringan dan juga daya tahan lokal terhadap infeksi oportunistik. Contohnya ya seperti Candida albicans. Dan juga ada pengaruh obat antihipertensi. Ini di mana pasien yang hipertensinya itu tidak terkontrol itu memerlukan konsumsi obat antihipertensi dan biasanya itu untuk jangka panjang. Namun biasanya obat-obat itu dia memiliki efek samping, di mana menyebabkan penurunan sekresi saliva atau serestomia dan juga adanya penurunan pH dan imunoglobulin A. Dan seperti yang kita tahu itu saliva kan berperan penting sebagai mekanisme pertahanan alami rongga mulut. Namun penurunan saliva itu bisa menyebabkan hilangnya efek antimikroba yang nantinya meningkatkan resiko infeksi jamur. Dan hipertensi yang tidak terkontrol yang seperti saya katakan tadi itu bisa menjadi faktor resiko kandidiasi oral. Dan mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa ada yang menambahkan. Sepertinya cukup, Erin. Mungkin kita bisa lanjut ke poin yang ketiga. Izin untuk poin ketiga, apakah saya boleh berpendapat terlebih dahulu, teman-teman? Boleh dipersilahkan. Untuk yang ketiga itu ada melakukan pemeriksaan objektif, di mana pemeriksaan objektif ini ada melalui gambaran klinis intraoral dari kandidiasis pseudomembran itu sendiri itu bagaimana terlihat ada tanda dan ciri klinisnya seperti adanya plak putih di mukosa oral itu berupa lapisan putih yang berwarna sebetulnya ada sedikit warna kekuningan dan itu sifatnya itu lunak dan terlihat di lidah, mukosa bukal, palatum, dan vestibulum. Dan kondisi ini tuh dapat dikerok, lesi ini, plak putih ini dapat dikerok atau diangkat dengan mudah bila digosok. Lapisan putih ini tuh bisa terlepas sehingga meninggalkan area mukosa merah dan kadang dapat terjadi peradangan yang ringan. Lalu Candida albicans sebagai agen utamanya ini berisi hifa, yeast, dan sel epitel yang terinfeksi. Gejala yang mungkin dialami dari tanda dan ciri klinis ini itu dapat rasa terbakar atau nyeri ringan, perubahan rasa, dan juga disfagia. Lalu ada pemeriksaan saliva
ada pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektifnya. Untuk pemeriksaan subjektifnya itu mengenai anamnesis secara lengkap, seperti bagaimana keluhan pasiennya, lalu riwayat penggunaan obat dan lain-lain, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 1. Lalu pemeriksaan objektif salivanya itu ada bisa terdapat penambahan pengukuran aliran salivanya itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ini mengobservasi fisik umum pasien seperti kemarin di skenario itu ada bagaimana kondisi hidrasinya, wajahnya, dan juga kondisi rongga mulutnya seperti apa. Lalu yang terakhir itu ada mengidentifikasi tanda komplikasi atau infeksi sekundernya. Komplikasi yang dapat muncul itu apa saja? Bisa dapat infeksi sekunder bakteri, lesinya itu dapat menjadi kronis dan sulit sembuh, dan juga terdapat gejala-gejala yang lain seperti kesulitan menelan ataupun disfagia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan, teman-teman. Baik, terima kasih atas tambahannya. Apakah teman-teman ada yang mengajukan untuk poin yang keempat? Izin Erinda untuk mengajukan poin yang keempat untuk masukkan para PPT. Mungkin dari saya itu ada menegakkan diagnosis dari kandidat oral pseudomembran. Itu di mana isinya itu bisa diagnosis klinis dari kandidiasis oral pseudomembran akut, yang di mana sudah kita ketahui bersama untuk keluhan utamanya itu mungkin pada pasien merasa tidak nyaman, sensasi terbakar, atau rasa pahit, atau rasa logam pada mulut. Kemudian untuk tampilan lesinya itu bisa plak putih atau krem yang menyerupai gumpalan susu, atau sisa makanan pada mukosa pipi, lidah, atau pada palatum. Kemudian untuk ciri khasnya itu pada kandidiasis oral pseudomembran itu plak ini tuh bisa dapat dikerok atau disekak. Kemudian isi yang kedua itu bisa membahas dari diagnosis serostomia. Itu kan di mana sudah kita ketahui bersama kalau serostomia itu di mana itu keadaan mulut kering. Berarti keluhan itu bisa yang berisi tentang mulut kering yang seringkali berkaitan dengan hiposaliva atau penurunan laju aliran saliva, yang dimana gejalanya itu bisa kesulitan menelan, bicara, atau mengunyah makanan. Pasien itu mungkin sering merasakan haus atau sering terbangun pada malam hari untuk minum. Isi yang ketiga itu mungkin bisa diagnosis banding dan cara membedakan antara kandidiasis oral pseudomembran dan serostomia. Dan yang terakhir itu ada indikasi pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Mungkin kalau untuk kandidiasis itu bisa pemeriksaan penunjang seperti sitologi eksfoliatif, ada kultur jamur atau biopsi. Sedangkan untuk serostomia itu bisa sialometri, atau itu untuk mengukur laju dari saliva, dan sialografi itu untuk jika dicurigai adanya sumbatan atau kerusakan dari struktur kelenjar, misalnya pada sindrom Sjögren. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Maria. Mungkin jika tidak ada tambahan, kita bisa lanjut ke poin yang kelima. Ya. Baik. Izin Erinda untuk menjawab yang poin kelima, yaitu menentukan rencana perawatan dan KIE. Nah, jadi perawatan kandidiasis oral itu dilakukan dengan pemberian obat anti jamur topikal seperti nyisatin atau miconazole selama 7-14 hari, dan anti jamur sistemik bila lesi luas dan atau tidak membaik. Serostomi ditangani dengan saliva, substula, dan peningkatan konsumsi air dan saliva stimulun.
Kebersihan mulut harus ditingkatkan serta dilakukan kolaborasi dengan dokter umum untuk memastikan tekanan darah pasien terkontrol dan perawatan gigi yang aman. Terus kalau untuk KIE-nya itu pasien tuh diedukasi untuk minum obat sampai habis, menjaga kebersihan mulut, menghindari faktor risiko, patuh terhadap obat hipertensi dan kontrol rutin. Prognosisnya itu baik bila faktor risiko itu dikendalikan namun dapat kambuh bila tidak terkontrol. Mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Yaksa. Jika tidak ada yang ditambahkan, mungkin mohon izin Ibu Vivin untuk mengevaluasi dari poin-poin yang akan kami tambahkan nanti di PPT, Ibu. Ya, ini kemarin PPT-nya ada berapa halaman atau berapa slide? Belum tahu ya? Belum tahu Ibu untuk berapa. Ya, gambaran klinisnya sudah masuk ya di sini ya. Kemudian untuk diagnosisnya juga sudah masuk. Kemudian untuk terkait dengan perawatan dan KIE-nya sudah masuk. Saya kira ini sudah lengkap. Sudah lengkap untuk yang permasalahan ini. Baik, terima kasih Ibu. Ya, tapi kira-kira nanti kalau yang membuat PPT, karena kalau menurut saya ya, kalau PPT itu kan harus ringkas ya, lebih baik dibuat dengan poin-poin saja dan lebih dibanyakin visualnya untuk gambar. Gitu. Baik, Ibu. Oke, lanjut saja. Berarti kita ke farmasi. Farmasi sudah siap? Farmasi sudah siap? Mana ini farmasi? Ya, dengar suara saya ya, yang farmasi ada atau tidak ini? Farmasi atau mungkin dari administrasi rumah sakit, dari ARS. Dari ARS ada atau tidak? Ini farmasi ada yang Mbak Puan. Silakan Mbak Puan, farmasi. Baik Ibu, mohon izin. Ya, silakan dipimpin Mbak Puan untuk teman-temannya di S1 Farmasi. Sudah masuk ada berapa orang nih? 3 ya. Dari farmasi 3 ya, benar ya? Baik Ibu, untuk nomor 1 itu dari farmasi mungkin akan menambahkan terkait DRPS-nya, yaitu drug related problems atau problem terapi obatnya berdasarkan data terapi pasiennya yang menggunakan amlodipin dan juga ARB. Untuk amlodipinnya ini yaitu CCB, termasuk golongan obat CCB yang artinya kalsium channel blocker, dan candesartan yaitu ARB, golongannya angiotensin reseptor blocker. Tekanan darah yang masih tidak terkontrol dan juga belum ada penambahan diuretik sehingga terapi juga masih belum optimal untuk kondisi hipertensi yang persisten. Terus dari nanti di DRPS itu ada dari segi data terapi dan juga yang kedua aspek efektivitasnya. Jadi untuk aspek efektivitasnya ini penggunaan amlodipin dan candesartan masih dalam dosis tinggi, tidak sesuai pedoman. Nanti ditampilkan di PPT pedomannya seperti apa. Sehingga pasien ini tekanan darahnya tidak tercapai yang mengindikasikan respon terapi yang tidak adekuat. Hal ini dapat disebabkan oleh hipertensi yang resisten, kepatuhan minum obat yang rendah, dan juga faktor gaya hidup seperti konsumsi garam yang tinggi. Selain efektivitas juga nanti akan ditampilkan seperti keamanannya,
keamanannya penggunaan amlodipin dan candesartan karena dosisnya tinggi, jadi efek sampingnya tentu akan jauh lebih tinggi karena dosisnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan aku juga biar Lanjut, untuk efek sampingnya itu bisa terjadi hipotensi, gangguan ginjal, edema, serta keluhan pada rongga mulut. Nanti ini ditunjukkan juga seperti jurnal terkaitnya, apakah benar sudah ada penelitian dari efek samping obat amlodipinnya seperti itu. Untuk keempat nanti akan ada dari efek samping obatnya seperti keluhan mulut kering, rasa terbakar mulut, terus ada perubahan rasa, dispepsia, sama ini juga nanti akan ditunjukkan apakah ada jurnal terkait di PPT-nya. Terus yang kelima nanti ada dari aspek kepatuhan. Nanti regimen obat yang harus diminumnya itu di pedomannya harus berapa karena tidak sesuai dengan yang pasien alami seperti itu. Mungkin dari teman-teman nanti dilanjutkan kembali. Ya, silakan dipimpin Mbak Puan untuk teman-temannya. Silakan untuk Syalfa mungkin menambahkan untuk nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, ada evaluasi terapi antihipertensi. Terapi antihipertensi yang digunakan pasien adalah kombinasi amlodipin dan candesartan yang secara prinsip sudah sesuai dengan pedoman terapi hipertensi karena menggabungkan CCB dan ARB. Namun dosis yang digunakan relatif tinggi dan frekuensi pemberian tidak rasional karena amlodipin idealnya diberikan 1 kali sehari dengan dosis maksimal 10 mg per hari dan candesartan umumnya diberikan 1 kali sehari hingga maksimal 32 mg per hari. Selain itu pada pasien dengan tekanan darah yang tetap tinggi seharusnya dipertimbangkan penambahan diuretik seperti tiazid. Tekanan darah yang tidak terkontrol meskipun pasien sudah mendapatkan 2 obat antihipertensi dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien dalam minum obat, dosis, dan jadwal minum yang tidak optimal, gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebih atau kondisi hipertensi resisten. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, terima kasih Syalfa. Selanjutnya mungkin bisa dibantu sama Mutiara. Baik, yang ketiga ada efek samping yang berhubungan dengan keluhan mulut, yaitu amlodipin dapat menyebabkan mulut kering dan sensasi terbakar akibat penurunan produksi saliva dan iritasi mukosa mulut. Sementara itu, candesartan dapat mempengaruhi persepsi rasa sehingga menimbulkan dysgeusia. Kombinasi kedua obat ini dalam dosis tinggi meningkatkan kemungkinan munculnya keluhan pada rongga mulut. Baik, untuk selanjutnya bisa dibantu sama Alia Senja untuk poin nomor 4. Selanjutnya ada rencana asuhan kefarmasian. Tujuan terapinya untuk mencapai tekanan darah target yaitu kurang dari 140/90 mmHg untuk mengurangi efek samping obat serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Selanjutnya, intervensi farmakologis yang direkomendasikan adalah menyesuaikan dosis obat yaitu amlodipin menjadi 10 mg 1 kali sehari dan candesartan menjadi 16-32 mg 1 kali sehari, serta mempertimbangkan penambahan diuretik tiazid untuk meningkatkan kontrol tekanan darah. Intervensi farmakologis meliputi diet rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, penurunan berat badan, serta penghentian rokok dan alkohol, serta mengedukasi pasien agar memahami pentingnya minum obat secara teratur pada waktu yang sama setiap hari dan tidak menghentikan obat meskipun merasa sudah membaik. Monitoring dilakukan dengan mengukur tekanan darah secara rutin, memantau fungsi ginjal dan elektrolit, serta mengevaluasi adanya keluhan mulut kering dan rasa terbakar. Terima kasih.
Terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk poin 5 oleh Gita. Selanjutnya ada konseling pasien. Nanti pasien dianjurkan untuk menggunakan obat sesuai aturan, yaitu diminum setiap hari pada waktu yang sama dan tidak menggunakan dosis jika lupa. Mohon maaf, tidak menggandakan dosis jika lupa. Kemudian pasien juga harus memahami bahwa hipertensi memerlukan terapi jangka panjang untuk mencegah. Disampaikan untuk menghindari makanan, pasien perlu menghindari makanan tinggi garam, alkohol, dan rokok, serta menjaga pola hidup yang sehat. Kemudian disampaikan juga adanya tanda bahaya yang harus diwaspadai, seperti adanya pusing berat, pembengkakan, jantung berdebar, atau rasa perih di mulut yang semakin parah. Dan jika muncul, harus segera melapor ke tenaga kesehatan, atau yang terutama yaitu dokter. Baik, Ibu. Mungkin dari S1 Farmasi hanya akan ada 5 poin yang sudah tadi masing-masing jelaskan, Ibu. Nah, kalau untuk mahasiswanya ada berapa orang di farmasi? Ini masih saya lihat dulu. Farmasi 1, 2, 3, 4. Banyak ya ini ya, farmasi ya. Oke, berarti nanti ini nanti mungkin bisa kalau di pembagian kelompoknya ya itu ada lebih dari 5 orang. Ya, sekitar 9 ya kalau saya hitungnya itu 2, 3, 4, 5, 9 ya. Berarti nanti ada yang per poin itu ya Mbak Puan, nanti minta dibagi, nanti yang mengerjakan di bagian PS tentunya nanti mungkin bisa 2 orang ya. Atau mungkin di evaluasi terapi anti hipertensi juga bisa 2 orang. Ya. Efek samping dan yang berhubungan dengan keluhan mulut itu juga bisa 2 orang. Kemudian nanti yang 2 orang berikutnya itu nanti mungkin rencana asuhan ke farmasi ya. Yang konseling pasien cuma 1 saja tidak masalah. Karena ada 9 orang gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nanti minta tolong disampaikan teman-teman yang tadi belum hadir. Oke, silakan sekarang lanjut ke administrasi rumah sakit ya. Tadi sepertinya sudah masuk ya dari ARS. ARS. Ya. ARS Baik, Ibu. ada 2 orang. 2 orang ya. Ada 2 orang. Ya, nanti dibuatkan 2 poin ya. Silakan dari ARS. Bisa dipimpin salah satu ya, karena cuma 2 orang, jadi salah satu saja. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis dari prodi kami berdasarkan kasus yang diberikan. Yang pertama kami menjelaskan latar belakang kasus dan identifikasi masalah. Berdasarkan kasus, wilayah kerja puskesmas merupakan daerah padat penduduk dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh dan pedagang. Maka dengan kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu masyarakat untuk melakukan kontrol kesehatan. Dan itu dari kegiatan Posbindu PTM diketahui bahwa sekitar 35% dari 120 peserta mengalami hipertensi dan 60% diantaranya tidak melakukan kontrol rutin. Hal tersebut bisa diperkuat dengan contoh kasus pasien laki-laki usia 50 tahun dengan tekanan darah 160/120 yang tidak rutin minum obat dan memiliki gaya hidup tidak sehat. Dari kondisi tersebut, kami mengidentifikasi 2 permasalahan utama, yaitu pertama, rendahnya kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi, dan yang kedua, pemanfaatan layanan kesehatan dan penyuluhan yang belum optimal. Hal tersebut bisa terlihat dari perilaku pasien tidak rutin minum obat dan tidak kontrol, yang menunjukkan bahwa pemahaman pasien terhadap hipertensi sebagai penyakit kronis masih kurang. Dan itu usia pasien yang sudah memasuki dewasa
hingga lansia serta pekerjaan sebagai buruh juga menjadi hambatan dalam menjaga konsistensi pengobatan dan kontrol. Yang kedua, kami akan menjelaskan analisis kebutuhan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan penyuluhan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Lalu edukasi perlu disampaikan secara sederhana, mengingat usia pasien sekitar 50 tahun. Selain itu, edukasi juga tidak hanya diberikan kepada pasien, melainkan juga ke keluarga sebagai pendukung dalam mengingatkan minum obat. Lalu materi penyuluhan juga perlu mencakup gaya hidup sehat dan manajemen stres karena pada kasus pasien mengalami stres kerja dan memiliki pola makan yang kurang sehat. Selanjutnya, poin ketiga, rencana program. Program penyuluhan difokuskan pada penyakit hipertensi dengan sasaran utama pasien hipertensi, sasaran sekunder keluarga pasien, dan sasaran tersier masyarakat berisiko di wilayah kerja puskesmas. Kegiatan yang direncanakan meliputi penyuluhan melalui Posbindu PTM, konseling singkat saat kunjungan kontrol, edukasi keluarga, serta edukasi mengenai gaya hidup sehat dan manajemen stres. Program ini tidak hanya berhenti pada penyuluhan, tetapi juga disertai tindak lanjut berupa pengingat minum obat dan jadwal kontrol melalui WhatsApp atau SMS, serta pemantauan pada kunjungan berikutnya dengan melibatkan keluarga atau kadar. Poin selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Keberhasilan program dinilai melalui monitoring dan evaluasi. Dari sisi input, dilihat dari ketersediaan tenaga kerja dan media penyuluhan. Dari sisi proses, dilihat dari pelaksanaan penyuluhan dan kehadiran pasien serta keluarga. Sedangkan dari sisi output, dinilai dari peningkatan kepatuhan minum obat dan peningkatan kunjungan kontrol pasien hipertensi. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki metode penyuluhan serta memperkuat tindak lanjut pada pasien yang masih belum patuh. Baik, mungkin itu saja, Ibu, dari ARS. Ya, ada 4 poin ya yang dibahas untuk kasusnya ARS. Yang pertama tentang latar belakang, berarti nanti bisa ditampilkan bukan kata-kata ya, yang di PPT-nya mungkin dibuat semacam kerangka berpikir seperti itu. Atau mungkin ada dibuat gambar gitu ya, gambar dalam bentuk kotak, kemudian nanti ada panah seperti itu ya, semacam kerangka berpikir ya, latar belakang dan juga terkait dengan identifikasi masalah yang mungkin ada suatu visualnya mungkin dari observasi kasusnya, gambar itu bisa dimasukkan gitu. Kemudian terkait juga analisis kebutuhannya, ya ini tergantung dari permasalahannya ya yang diambil, kemudian nanti bisa menganalisis kebutuhannya. Itu bisa menggunakan teori apa saja, nanti bisa disampaikan oleh Mbak Eki yang gitu. Kemudian dari program ya, perencanaan program tadi masalahnya yang diambil tadi satu ya, hipertensi ya. Nah, kemudian nanti monitoring evaluasi, ya itu nanti bisa disampaikan saja yang bisa aplikatif ya, terkait dengan perencanaan program maupun dengan monitoring evaluasi itu harus yang aplikatif, yang artinya bisa diterapkan di puskesmas seperti itu. ARS sudah, kita lanjut ke perawatan. Ada masih belum hadir ya ke perawatan ya. Kita lanjut ke Kesmas dulu. Silakan, dari Kesmas ada 2 orang yang sudah hadir ya. Silakan bisa dipandu Mbak Asmita atau Mbak Al Azizatu. Silakan. Baik, yang untuk Kesmas, poin pertamanya yaitu masalah dan faktor risiko hipertensi. Karena di sini hipertensi menjadi masalah utama baik dalam tingkat individu maupun komunitas. Karena banyaknya penderita mengalami hipertensi yang tidak terkontrol disebabkan karena tidak rutinnya kontrol dan tidak patuh untuk minum obat. Faktor risiko yang berperan meliputi pola makan yang tinggi garam, aktivitas fisik yang rendah, stres kerja yang tinggi, serta kurangnya prioritas terhadap kesehatan. Di tingkat komunitas, tingginya prevalensi hipertensi dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan dapat memperberat masalah
hipertensi ini. Yang kedua, adanya determinan perilaku kesehatan. Di dalam determinan perilaku kesehatan ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempengaruhi bahwa pengetahuannya orang itu rendah. Persepsi bahwa hipertensi tidak berbahaya jika tidak ada gejala dan sikap abai terhadap pemeriksaan yang rutin. Yang kedua ada faktor memungkin, yaitu adanya jam kerja yang panjang, keterbatasan waktu, ada akses layanan kesehatan yang tidak fleksibel, serta kurangnya fasilitas pendukung aktivitas fisik. Yang ketiga ada faktor penguat, yaitu minimnya dukungan keluarga, lingkungan sosial dengan pola hidup yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas peran kader dan tokoh masyarakat. Yang ketiga ada strategi intervensi atau Health Belief Model atau HBM. Dalam teori HBM ini digunakan untuk mendorong perubahan perilaku pada masyarakat, yaitu yang pertama ada perceived susceptibility, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa usia 40 tahun ke atas dan kerja yang meningkat dapat meningkatkan risiko hipertensi yang tinggi. Yang kedua ada perceived severity, yaitu menekankan dampak yang serius terhadap hipertensi seperti stroke atau penyakit jantung. Yang ketiga ada perceived benefit, yaitu menunjukkan bahwa manfaat kontrol rutin dan kepatuhan minum obat. Yang keempat ada perceived barriers, yaitu mengurangi hambatan waktu dan biaya melalui layanan yang dekat dan fleksibel. Yang selanjutnya ada choose to action, yaitu mengingatkan dari kader melalui dari contohnya grup WhatsApp atau kontrol tekanan darah secara rutin yang dilakukan setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Yang terakhir ada self efficacy, yaitu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk mengatur pola makan, mengelola stres, dan rutin cek tekanan darah. Yang terakhir ada intervensi komunitas dan evaluasi, yaitu intervensi dilakukan oleh Posbindu dengan melakukan edukasi kesehatan secara terjadwal, senam hipertensi, serta konseling gizi rendah garam, serta pelatihan kader. Sasaran meliputi individu penderita, keluarga, dan masyarakat yang usianya lebih dari 40 tahun. Evaluasi keberhasilan dapat dilihat dari peningkatan kunjungan Posbindu, meningkatnya kepatuhan kontrol tekanan darah, dan peningkatan pengetahuan masyarakat, serta penurunan faktor risiko hipertensi. Udah ya ini ya. Berarti Shirley semua. Berarti Shirley semua. Iya, Ibu. Semangat ya Mbak Shirley ya. Yang Mbak Azizatul tadi sepertinya sudah hadir ya. Kemarin untuk penugasannya sepertinya ada 4 poin ya atau 5 poin ya. 4 poin, Ibu. Nah, berarti ini sudah dijawab semua ya oleh Shirley ya. Gitu. Tapi kalau untuk nanti membuat PPT-nya, ini mohon untuk dibagi saja ya Mbak Shirley dengan teman-teman yang lain. Sepertinya dari teman-teman Kesmas itu kan, bentar, saya lihat dulu. Ada ada 4 ya, ada 4 orang ya. Nanti mungkin dibagi aja satu-satu ya. Yang pasti di sini pertama kan terkait dengan identifikasi masalah ya ini. Atau prioritas masalah ya. Ya, masalah prioritas ya. Nah, masalah prioritas ya mungkin bisa digunakan semacam tabel ya besok ya. Masalahnya apa, kemudian nanti kejadiannya nanti berapa persentasenya dalam angka. Kemudian nanti di poin 2 itu terkait dengan determinan perilaku ya, determinan perilaku lah nanti bisa visualnya, nanti bisa dalam bentuk gambar saja. Ini ada faktor predisposisi ya, kemudian faktor enabling dan faktor penguat.
Kemudian nanti di nomor 3 nanti juga tolong tuh dibuat gambar ya kerangka untuk HPM-nya seperti apa sehingga itu mudah untuk dibaca, tidak usah banyak tulisan dan selanjutnya nanti adalah rencana intervensi. Nah ini buat poin-poin saja. Yang penting untuk rencana intervensinya itu bisa diaplikasikan di wilayah kerja puskesmas. Oke, 4 ini nanti bisa dibagi ya Mbak, satu-satu karena ada 4 orang nanti di Kesmas ini untuk 4 permasalahan. Oke, lanjut sama siapa ya di sini yang belum ya? Psikologi ya? Dari psikologi silakan. Cuma 1 orang saja ya berarti menjawab semuanya. Oke, silakan. Baik, untuk dari S1 Psikologi, ini membahas tentang peran psikolog ya dalam penanganan stres dan hipertensi. Untuk di poin pertama ada gambaran kasus dan gejala stres. Itu membahas di kasus ini pasien berusia 50 tahun bekerja sebagai buruh pabrik roti dan sedang menghadapi stresor utama berupa ancaman PHK. Selain itu, pasien memiliki penyakit kronis yaitu hipertensi selama kurang lebih 2 tahun dengan kepatuhan minum obat yang rendah. Kondisi tersebut memunculkan berbagai gejala stres yang tampak pada 3 aspek yaitu fisik, emosional, dan kognitif. Secara fisik, pasien mengalami pusing, mual, mulut kering, sensasi terbakar di rongga mulut, serta peningkatan tekanan darah yang signifikan. Secara emosional, pasien menunjukkan kecemasan dan emosi yang labil. Sedangkan secara kognitif, pasien mengalami kesulitan konsentrasi dan mudah lupa. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa pasien berada dalam kondisi stres akut yang berpotensi berkembang menjadi stres kronis sesuai dengan konsep General Adaptation Syndrome. Lalu untuk di poin kedua, ada faktor resiko dan protektif. Kondisi kesehatan mental pasien dipengaruhi oleh interaksi antara faktor resiko dan faktor protektif. Faktor resiko berasal dari aspek individu, pekerjaan, dan lingkungan, dari individu usia lanjut, hipertensi yang tidak terkontrol, kebiasaan merokok, serta ketidakpatuhan minum obat meningkatkan kerentanan stres. Dari sisi pekerjaan, ancaman PHK menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang menjadi sumber stres utama. Sementara dari lingkungan, tinggal di wilayah padat penduduk dengan tekanan ekonomi tinggi turut memperberat kondisi pasien. Namun pasien juga memiliki faktor protektif seperti masih aktif bekerja, masih memiliki rutinitas, datang ke fasilitas kesehatan, serta adanya potensi dukungan keluarga, komunitas, dan layanan puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk intervensi. Lalu di slide ketiga, di poin ketiga, ada pendekatan biopsikososial. Karena kasus ini dapat dipahami secara komprehensif melalui pendekatan biopsikososial. Dari aspek biologis, stres menyebabkan aktivasi aksis HPA yang meningkatkan tekanan darah dan memperburuk hipertensi, serta menurunkan produksi saliva sehingga memicu keluhan pada rongga mulut. Dari aspek psikologis, kecemasan dan stres kronis mempengaruhi fungsi kognitif, terutama memori dan fungsi eksekutif, yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan minum obat dan peningkatan persepsi nyeri. Sementara itu dari aspek sosial, ancaman PHK, tekanan ekonomi, serta kebiasaan merokok dan pola makan tidak sehat memperburuk kondisi pasien. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Lalu di poin keempat, ada intervensi dan strategi coping. Intervensi yang direncanakan berada pada tingkat dasar dan dapat dilakukan di layanan primer seperti puskesmas. Tujuan utama intervensi adalah mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta mencegah perburukan kondisi fisik pasien. Bentuk intervensi meliputi psikoedukasi, konseling singkat, serta pelatihan manajemen stres seperti relaksasi nafas dalam atau progressive muscle relaxation. Selain itu, pasien didorong untuk mengembangkan strategi coping adaptif, seperti strategi problem focus coping, dapat berupa membuat jadwal minum obat dan mencari informasi terkait hak ketenaga kerjaan. Lalu
emotion focus coping, yaitu meliputi mindfulness atau relaksasi tadi dan dukungan keluarga. Dalam hal ini, psikolog berperan sebagai fasilitator assessment, seperti memfasilitasi pasien untuk kebutuhan yang diperlukan, lalu memberi intervensi, seperti mengarahkan hal-hal yang harus dilakukan sesuai urutannya, lalu pemantauan kemajuan untuk memastikan kemajuan progresif pasien, serta berkolaborasi dengan tenaga medis untuk memastikan penanganan yang holistik seperti obat-obat dan sebagainya. Sudah, Bu. Andreas semuanya empat-empatnya diborong sama Andreas. Gak apa-apa ya Mas Andreas ya. Nanti dibuat saja visual ya yang lebih bagus ya. Ya ini nanti kan disuruh buat PPT ya teman-teman. Jadi jangan dibanyakin tulisan ya. Lebih baik diberikan kerangka berpikir ya, atau mungkin model kayak diagram alir atau mungkin gambar ya yang sesuai dengan permasalahan dari teman-teman. Dari keperawatan apakah sudah hadir atau belum? Masih belum ya. Nah, nanti ini berarti kurang keperawatan saja ya. Benar ya Mbak Erinda ya, ini kurang keperawatan saja ya yang belum masuk ya. Benar Ibu, kurang keperawatan. Nanti minta tolong nanti diisikan ya, tolong diisikan ke keperawatan, minta didiskusikan oleh teman-teman keperawatan. Nah, nanti di hari Sabtu kita ada pemaparan ya, pemaparan begitu. Saya masih belum tahu untuk durasinya berapa menit. Nanti kalau sudah saya sudah dapat info ya, nanti saya akan kabari dari teman-teman. Yang pasti kalau kita menyampaikan PPT ya, satu slide itu hitungannya 1 menit ya. Kalau teman-teman buatnya 20 slide, berarti 20 menit gitu. Tinggal nanti ininya berapa menit. Mohon izin Ibu untuk izin bertanya, untuk PPT-nya nanti apakah kami buat dulu terus kami konfirmasi ke Ibu untuk Ibu evaluasi atau gimana Ibu? Nggak apa-apa, lebih baiknya dikonsulkan dulu ya. Nah nanti berarti hari Sabtu itu akan dipaparkan bersama dengan dosen yang lain ya, bukan hanya saya saja ya. Seperti itu? Sepertinya kurang tahu Ibu. Nah, saya juga kurang tahu ya. Jadi supaya jagani ya. Nah, lebih baik dikonsulkan dulu ya, karena kalau yang melihat orang lain itu kan akan memberikan komentar ya. Kalau diri kita menganggap baik, tapi kan orang lain kan akan melihat celah salah kita tentunya. Otomatis dari saya ya. Ini kan teman-teman yang membuat. Kalau teman-teman ini bisa nanti dikumpulkan ke saya saja besok. Gimana? Besok siang. Izin bertanya untuk batas jamnya sampai jam berapa Ibu? Siang. Siang berarti jam berapa? Jam 2. Baik Ibu. Karena kalau PPT-nya itu dikumpulkan kapan? Sabtu kapan? Sabtu jam berapa Mbak? Belum ada arahan Ibu untuk PPT-nya dikumpul terakhir. Tapi mohon izin Ibu untuk link PPT-nya itu sudah dikirim untuk link pengumpulan PPT-nya. Tapi kayaknya ini besok Sabtu itu jam 9 sampai jam 11 kita ada agenda untuk pleno. Sabtu jam 9 sampai jam 11. Oleh karena itu PPT-nya kalau dikonsultan ke saya berarti ya maksimal jam 2 ya. Jam 2 nanti saya akan kembalikan ke teman-teman maksimal jam 4 untuk teman-teman edit dan teman-teman kirim. Pastinya kalau plenonya itu jam 9 ya bisa jadi dikumpulkannya antara Jumat malam ya, atau mungkin Sabtu pagi jam 7 kan seperti itu. Ya, oke gitu ya. Jadi kalau PPT tidak usah banyak-banyak. Yang penting nanti teman-teman dalam presentasi mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Visualnya yang harus lebih bagus. Jangan seperti kayak nyomot laporan kemudian ditempel, itu terkesan akan jelek ya di visualnya. Tidak boleh ada animasi juga ya yang gerak-gerak ya, tidak boleh. Oke, silakan Mbak Erinda. Sepertinya ada pertanyaan.
Mohon izin Ibu, dari pengumuman dari grup kami itu PPT-nya dikumpulkan maksimal hari Sabtu Ibu, tapi tidak dijelaskan jam. Ya, ya karena kan takutnya nanti kalau dari saya ada revisi nanti teman-teman nggak bisa ngerjakan kan nanti lama. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan tadi maksimal jam 2 lah. Baik Ibu. Revisi akan saya revisi segera, jam 4 nanti akan saya kirim balik. Kemudian nanti bisa langsung dikumpulkan ke link PDF yang sudah disepakati dari panitia. Gitu ya Mbak. Oke, ini nanti teman-teman kembali saja ke main menu ya, nanti ya. Untuk hari ini pertemuan 2 ya, ini kita akhiri saja, kita lanjutkan di hari Sabtu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.